Baik, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya akan berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul waspada dengan apa yang kita lihat. Langsung kita baca ayatnya ya. 2 Korintus pasal yang kelima, kita membaca bersama-sama saudara di ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasal yang kelima, mari kita sama-sama baca di ayat yang ke-7, 1, 2, dan 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi pagi ini tema firman untuk kita bisa waspada dengan apa yang kita lihat. Dan ternyata dari 2 Korintus pasal yang kelima di ayat yang ke-7 yang barusan kita baca Bapak Ibu Saudara. Saya baca ulang sekali lagi supaya kena dapat kita menangkap ini firman. Saya baca ulang, tolong perhatikan ini firman Allah. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan begini firman Allah. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi lewat firman Allah ini Tuhan sedang memberitahu kepada kita bahwa musuh daripada iman itu adalah penglihatan kita. Saya ulang saudara ya, Tuhan sedang memberitahu kepada kita dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 bahwa lawan atau musuh daripada percaya kita, lawan atau musuh daripada iman kita itu adalah penglihatan kita, apa yang kita lihat. Waspadalah dengan apa yang kita lihat, saudara. Tuhan ingin sebetulnya iman kita iman yang teguh. Bukan cuma Tuhan, kita pun tentu merindukan bahwa kita ini punya iman, punya percaya yang teguh, iman yang tidak goyah. Kalau boleh kita punya iman yang kayak gunung batu gitu ya. Iman kayak batu karang dihantam oleh angin yang keras, nggak apa-apa. Dihantam sama badai yang keras yang besar, tetap gak goyah. Tentu memang yang Tuhan mau adalah iman yang kita miliki adalah iman yang seperti itu. Iman yang tidak goyah, iman yang kuat. Tapi kita mesti paham lewat pengajaran firman Allah ini bahwa iman itu ternyata bisa hancur, bisa goyah. Lewat apa? Lewat yang namanya apa yang kita lihat. Kalau istilah bahasa Jawa sekarang yang lagi top viral di mana-mana, ambiar gitu saudara ya barangkali. Bahwa iman yang kelihatannya teguh, iman yang kelihatannya tidak goyah, itu bisa ambiar dengan apa kalau ada tahu? Dengan apa yang kita lihat. Contoh yang barusan terjadi pada waktu upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2022 di Istana Negara kemarin. Anda lihat sesuatu yang sangat ambiar katanya oleh jogetnya koplo, lagunya koplo Banyuwangian dari siapa itu? Farel Prayoga ya. Ojo dibandingke, wong koyong ini kok dibanding-bandingke, ojo disaing-saingke katanya. Begitu orang dengar lagu itu langsung ambiar joget semua. Bayangkan menteri kabinet termasuk ibu negara kita ikut goyang ambiar katanya joget. Kenapa bisa joget berubah semua? Detik-detik proklamasi biasanya tegang, itu ambiar joget. Karena dengan apa yang dilihat, saya coba sodorkan firman Allah ini sama saudara, supaya Anda semua pagi ini punya pemahaman yang bagus. Pemahaman apa? Pemahaman bahwa ternyata iman yang kelihatannya teguh, iman yang kelihatannya gak goyah kayak gunung batu. Ingat, itu bisa ambiar loh. Itu bisa goyah dan hancur oleh apa? Oleh ini saudara, oleh apa yang kita lihat. Bahkan contoh yang sangat kita tahu, peristiwa pandemi corona 2020 awal sampai corona pada 2021 mendekati pertengahan bahkan akhir 2021 itu ngeri ya. Kita lihat orang kena corona meninggal, itu kita lihat ya di berita atau di tetangga kita orang kena corona meninggal. Teman saya seorang pendeta di Surabaya ketika berapa lama yang lalu mengundang saya bercerita, barusan dari Bandung bertemu dengan Bapak Insinyur Niko dengan tim semuanya, teman saya ini. Beliau bercerita
Bahkan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa, Jakarta, Bandung. Teman-teman saya berkata begini, kita seperti menunggu giliran waktu itu. Kenapa? Level hamba Tuhan berkata, kita ini dalam forum resmi, mereka berkata, kayak menunggu giliran. Kenapa bisa berkata seperti itu? Karena berpengaruh dengan apa yang kita lihat. Begitu orang hamba-hamba Tuhan bergantian kan, kena meninggal, kena meninggal, kena meninggal. Dan ternyata apa yang kita lihat, itu bisa bikin ambiar iman loh saudara. Satu contoh, coba saya tunjukkan screen berikutnya kepada saudara. Saya berkata begini dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, pasal 2 Korintus pasal 5 ayat 7 begini. Waspadalah terhadap apa yang kita lihat. Karena apa? Karena apa yang kita lihat itu sebenarnya dapat menggoyahkan iman kita. Contohnya adalah Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Adam dan Hawa, kita sama-sama tahu, manusia pertama ini jatuh dalam dosa, kehilangan anugerah Tuhan, kehilangan taman Eden, kehilangan berkat alam. Saya katakan kehilangan semuanya. Itu karena apa? Hancur ambiar semua firman Allah yang mereka tahu. Hancur ambiar semua iman yang mereka punya. Sebab apa? Sebab apa yang mereka lihat. Lihat buah itu loh. Padahal mereka tahu, Alkitab katakan, mungkin gak usah dibaca ini ayat Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Tapi kita baca saja di ayat yang ke-7 barangkali ya. Saya baca di ayat yang ke-7 saja. Untuk saya mencoba menjelaskan sama saudara. Kejadian 3 ayat 7 saya baca ya. Atau boleh sama-sama kita baca saudara. Kejadian 3 ayatnya yang ke-7. 1, 2, dan 3. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara itu dan membuat cawat. Saudara perhatikan. Ayat yang ke-6 sebelumnya saya baca dulu supaya masuk di ayat yang ke-7. Ayat 6 saya baca. Perempuan itu melihat apa? Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ya. Dan sedap kelihatannya melihat buah. Lalu mereka melihat jadi telanjang. Dikatakan apa? Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya dan seterusnya. Ketika makan mereka telanjang. Apa yang membuat mereka jatuh jadi telanjang, kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan semua yang terbaik yang Tuhan berikan pada mereka. Gara-garanya apa? Ambiar semuanya yang mereka lihat. Karena iblis berkata, kalau kamu makan buah itu, kamu gak mati. Justru kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Begitu mereka mulai melihat buah itu, mereka berkata, enggak boleh dimakan. Tapi karena terus dilihat, akhirnya tertipu. Hawa berkata, buah ini menarik hati untuk dimakan jatuh. Karena melihat saudara ya, udah banyak saya kasih pandangan sama saudara. Saya untuk meyakinkan sama saudara, saya tambah lagi cerita tentang Israel. Lihat kisah tentang Israel dan Daud saudara ya. Saya baca saja ayat ini, perhatikan. 1 Samuel pasal 17 di ayat 23 sampai 24. Perhatikan tentang waspada dengan yang kita lihat. Sedang ia berbicara dengan mereka, ia di sini maksudnya adalah Goliat, saudara ya. Tampillah maju pendekar itu. Itulah Goliat, namanya Goliat orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Kata-kata makian, kata-kata tantangan, kata-kata intimidasi yang menakutkan semua orang. Dan Daud mendengarnya, Israel mendengar, Saul mendengar, Daud juga mendengar. Mari sama-sama kita baca di ayat 24 saudara ya. 1, 2, dan 3. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Perhatikan kalimat ini. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, saya tertarik dengan kalimat yang berkata, ketika semua orang Israel. Ini bicara apa buat kita? Bicara majority. Ini bicara mayoritas. Ini bicara kumpulan dari orang yang banyak sekali.
Orang yang banyak sekali melihat, orang Israel yang banyak melihat apa? Melihat Goliat, melihat orang itu. Ketika mereka melihat Goliat, apa yang terjadi? Larilah mereka, dikatakan dengan sangat ketakutan. Lari dengan ketakutan, saudara. Kenapa takut? Karena melihat Goliat, makin dilihat makin besar dia. Makin dilihat makin kayak monster Goliat. Makin dilihat makin kayak mesin perang. Makanya gemeter, lari, sembunyi dalam kemah. Ambyar imannya kehilangan kepercayaan. Kenapa? Karena melihat di depan mata. Waspadalah dengan apa yang kita lihat. Saudara, padahal kalau kita bicara tentang bangsa Israel, saudara ya, Israel ini kurang apa sebetulnya? Mereka bangsa yang dicintai Tuhan. Tuhan banyak bikin mujizat dalam hidup mereka. Kalau saya boleh berkata pendek sama saudara begini, mereka punya pengalaman dengan Tuhan. Saya suka mengajar sama saudara, coba Tuhan, penting sekali kita mengalami pribadi Tuhan. Nah sekarang kita lihat, mereka adalah orang-orang yang mengalami pribadi Tuhan. Dari mulai zaman nenek moyang mereka di tanah Mesir, mereka mengalami 10 mujizat. Bahkan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, di depan mereka ada laut Teberau. Kurang apa coba? Laut Teberau Tuhan belah jadi 2. Tuhan berikan yang namanya jalan keluar. Laut itu menjadi jalan. Mereka berjalan di tanah yang kering. Begitu mereka lolos di ujung sana, itu namanya tongkat itu diangkat kembali, itu tertutup itu laut, maka Firaun dan tentaranya tenggelam. Mereka lihat, mereka mengalami mujizat Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan. Saya berkata, kurang apa ini Israel? Ngalami Tuhan, tapi pengalaman dengan Tuhan pun ikut hancur ambyar. Gara-gara apa? Dengan apa yang dilihat. Lihat Goliat. Jadi gini saudara ya, iman itu bisa ambyar. Ya, pengalaman dengan Tuhan yang hebat, yang indah, yang manis, ternyata ikut hancur ambyar juga. Gara-gara apa? Gara-gara dengan apa yang kita lihat. Makanya statement saya dari depan sama saudara, waspadalah dengan apa yang kita lihat. Ternyata yang kita lihat itu bisa bikin yang namanya pengalaman kita dengan Tuhan yang hebat. Pengalaman kita dengan Tuhan yang spektakuler. Laut terbelah jadi 2. Buntu, Tuhan kasih jalan keluar. Itu spektakuler. Anda tidak bisa bilang itu hal yang biasa. Itu adalah hal yang luar biasa. Tapi ternyata itu pun bisa ambyar, Anda lihat. Gara-gara apa? Yang mereka lihat. Dan nanti begitu mereka nyebrang laut Teberau, ngalami mujizat loh. Nyampe padang gurun, mereka melihat apa? Padang gurun yang kering yang mereka lihat. Mereka lihat tidak ada air. Mereka lihat gak ada makanan. Apa yang mereka katakan? Mereka ngomel. Mereka mulai berontak kepada Musa, kepada Tuhan, berkata, Musa, apa kurang kuburan di tanah Mesir? Engkau mau bunuh kami, istri kami, anak-anak kami. Kamu mau kubur kami di sini. Kami mati Musa. Padahal baru ngalami mujizat. Harusnya orang ya, kalau ngalami mujizat kayak begitu, pengalaman dengan Tuhan, imannya langsung bergelora. Imannya kayak kayu dikasih bensin, dikasih api, langsung menyala. Biasanya kita mau begitu. Ngalami mujizat, lihat orang. Bukan kita yang ngalami. Lihat orang ngalami mujizat. Terbakar kok iman kita. Terangkat iman kita. Seperti itu. Tetapi begitu melihat gak ada air. Ngomel mereka. Mengeluh mereka. Pengeluhan kita, persungutan kita kepada Tuhan, itu tanda iman kita ambyar. Orang yang suka bersungut-sungut, orang yang suka mengeluh, itu tanda gak ada iman dalam hidupnya. Orang kalau ada iman percaya sama Tuhan, Tuhan pasti sanggup tolong aku. Bukan ngomel saudara, bukan ngomel. Dan persungutan itu, omelan itu membuat mereka gagal tidak masuk tanah Kanaan. Cuman Yosua dan Kaleb yang masuk. Mayoritas mereka yang lahir di tanah Mesir gagal. Saya coba tunjukkan sama saudara. Apa yang menyebabkan andilnya siapa? Yang menyebabkan mereka ngomel dengan yang mereka lihat. Ini gara-gara 10 pengintai.
Coba kita lihat Bilangan pasal 13 saudara ya. Saya lihat ayat 31 dan 33, saya baca sebentar ya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, 10 pengintai ini maksudnya, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka melihat lebih kuat. Rapor sama bangsa Israel. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Kabar apa? Kabar tentang negeri yang diintai. Diintai berarti dilihat sama mereka. Dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi. Kami lihat di sana tinggi-tinggi, apalagi perawakannya. Coba sama-sama kita baca di ayat 33. Baca di Alkitab saudara, di screen saudara dengan keras, 2, 3. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Lihat. Apa sebabnya bangsa Israel termasuk 10 pengintai ini? Kami lihat mereka besar kayak raksasa, kami kecil kayak belalang. Ini kan masalahnya saudara. Kami kecil. Jadi bangsa Israel mayoritas yang gagal masuk tanah Kanaan itu karena melihat. Kami lihat loh, ini kan laporannya 10 pengintai. Mereka besar, waspadalah dengan apa yang kita lihat. Bagian pertama dari awal sampai titik ini, saya masih bicara sama saudara tentang waspada dengan apa yang kita lihat. Saya bicara apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat bikin ambiar iman kita. Apa yang kita lihat bisa membuat kita ngomel, bersungut-sungut, kehilangan percaya sama Tuhan. Sampai pada bagian titik ini saya bicara, saudara waspadalah dengan apa yang kita lihat. Mari saya bawa saudara lebih dalam Lukas 11 di ayat 34. Saya ajak sama-sama kita baca kembali ayat ini saudara ya. Lukas 11 ayat 34, 1, 2, dan 3. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Lukas 11 ayat 34 ini yang Tuhan singkapkan, yang Tuhan bukakan menjadi sebuah pewahyuan dalam perenungan saya adalah begini. Kalau tadi saya bicara tentang apa yang kita lihat, saudara hati-hati dengan yang kita lihat, waspada dengan yang kita lihat. Tetapi Lukas 11:34 yang Tuhan singkapkan kepada saya lewat firman Allah ini begini. Ayat ini bukan bicara tentang apa yang kita lihat. Perhatikan, Lukas 11:34 bukan bicara tentang apa yang kita lihat, tapi bicara bahwa mata kita ini adalah alat untuk melihat. Beda loh ya. Apa yang kita lihat dengan bagaimana kita melihat gitu kira-kira. Kalau bahasa yang sering saya ajarkan sama saudara, itu bicara tentang cara melihat. Jadi pakailah kedua mata kita. Jadi Lukas pasal 11 ayat 34 itu sebetulnya bicara tentang mata kita itu adalah alat untuk melihat. Ini bicara tentang cara kita memandang. Bagaimana kita menggunakan mata kita ini untuk memandang. Ya, menilai. Bicara tentang, suka namanya kita dengar sudut pandang. Cara memandang itu lebih enak ya. Kalau yang pertama tadi kita belajar hati-hati dengan cara kita melihat. Ya, hati-hati dengan yang kita lihat, maaf. Hati-hati dengan yang kita pandang, hati-hati dengan kita lihat masalah kita, padang gurun kita, sakit penyakit kita. Seringkali kalau kita melihat apa yang kita hadapi, kita jadi lemah. Satu contoh saudara ya. Ketika kita punya persoalan, kita masuk dalam kamar kita, ngapain? Berdoa. Tutup pintu, kita ikuti Alkitab, kita tutup mata kita, kita berdoa, kita menyembah. Aku datang kepadamu Tuhan, aku menyembahmu Tuhan. Tahukah saudara, ketika sementara kita datang sama Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, tahukah saudara,
iman kita jadi kuat. Ketika kita tutup mata, kita berpaling datang kepada Tuhan, iman kita segar, percaya kita jadi hebat, luar biasa kuat. Tetapi begitu kita berkata dalam nama Yesus, haleluya, amin, kita buka mata kita keluar dari kamar kita langsung lihat lagi masalah kita. Kita lihat masalah kita nggak berubah. Kita lihat sakit kita masih belum sembuh. Kita lihat keadaan kita masih sama, belum berubah. Ketika kita melihat keadaan yang tidak berubah, iman kita dalam doa ambiar lagi. Betul apa tidak? Waktu berdoa, wah strong iman kita. Selesai doa, melihat masalah belum berubah, lemah lagi kita. Perhatikan, Lukas pasal 11 ayat 34. Ini bukan bicara tentang apa yang kita lihat, tapi bicara bagaimana kita melihat, cara memandang, cara kita melihat. Makanya saya ingin coba kasih statement ini sama saudara tentang Lukas 11 ayat 34. Saya berdoa Lukas 11 34 ini menjadi sebuah pewahyuan buat kita yang baru dalam perjanjian baru. Bahwa cara kita melihat, ya, atau sudut pandang kita, atau cara kita memandang masalah, itu jauh lebih penting daripada apa yang kita lihat. Saya berharap Anda bisa menangkap ini, saudara ya. Cara kita melihat itu ternyata jauh lebih penting daripada apa yang kita lihat. Saya kasih contoh supaya melandas. Lihat gambar ini. Ini gambar tentang Abraham dan Lot, keponakannya. Ini engkau sama keponakan. Karena pertengkaran para gembala, Abraham berkata begini kepada Lot. Lot, kita jangan bertengkar, kita kerabat, ditertawakan sama penduduk orang dunia ini. Sudah, kamu pilih yang mana? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku yang ke kanan, Lot. Kamu terserah pilih daerah mana kamu pilih. Jingjai, omnya ini, pamannya ini. Saudara, kamu pilih yang mana? Singkat kata, dalam ayat ini Lot memilih lembah Yordan. Atau saya baca saja ya, supaya enak membaca, dapat visualnya dari ayat ini. Saya baca dikatakan begini. Lalu Lot melayangkan pandangnya. Melihat berarti dengan matanya. Hati-hati dengan yang kita lihat. Ya, bahwa cara melihat jauh lebih penting daripada yang kita lihat. Kita suka jatuh hancur karena apa yang kita lihat. Lihat Lot ini. Ketika dia melihat, memandang, dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir, lembah Yordan kayak taman Tuhan, saudara ya. Sampai ke Zoar, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lihat, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Adapun orang Sodom sangat jahat, salah memilih, salah melihat, dan berdosa terhadap Tuhan. Dan kita tahu, karena salah melihat, waspada dengan yang kita lihat. Kelihatannya lurus, kita lihat, kelihatannya bagus. Tapi ternyata cara memandang lebih penting daripada yang kita lihat. Cara kita melihat itu lebih penting daripada kita lihat secara jasmani. Lot melihat Sodom itu indah, luar biasa. Tapi ternyata dari yang dia lihat, kita sama-sama tahu ceritanya. Lot itu hancur dengan keluarganya. Berantakan semuanya, dirinya, istrinya jadi tiang garam, anak-anaknya pun berzina dengan ayahnya. Itu hasil yang dilihat oleh Lot. Saya suka cerita satu perumpamaan kepada saudara, bukan perumpamaan, satu ilustrasi saudara ya. Seorang sales diutus perusahaan datang ke satu kampung, mungkin lebih tepat pedalaman. Ketika dia diutus sama perusahaan, sales ini melihat orang kampung itu, pedalaman itu nggak ada seorang pun yang pakai sepatu, karena ini pabrik sepatu. Dia langsung telepon perusahaan, langsung telepon bosnya, berkata begini, bos, besok saya langsung pulang. Bosnya kaget, lu baru 1 hari langsung pulang? Iya bos, saya melihat penduduk di sini nggak ada seorang pun yang pakai sepatu. Kita nggak punya peluang, bos, nggak usah susah-susah kirim sepatu ke sini, pasti dijamin nggak laku. Pulang dia, perusahaan nggak puas, bosnya kirim sales yang kedua. Begitu sales kedua nyampe di lokasi di kampung itu, melihat memang yang dilihat sama, lokasi sama, pedalaman yang sama. Nggak ada seorang pun pakai sepatu, nggak ada seorang pun pakai sandal.
Tapi langsung dia telepon perusahaan. Dia berkata ini, bos, besok kirim sepatu sebanyak-banyaknya. Kita punya peluang pasar besar sukses di kampung ini. Karena tidak ada seorang pun pakai sepatu, bos. Saya akan promosikan sepatu, bos. Saya akan presentasi sama mereka, bos. Supaya mereka beli sepatu, bos. Mereka banyak duit sebetulnya, bos. Dan segala macam. Saudara, ada dua perbedaan di sini. Yang satu optimis, yang satu pesimis. Kok bisa? Yang satu berkata, jangan kirim sepatu. Yang kedua optimis, kirim sebanyak-banyaknya, kita pasti sukses di kampung ini. Ini masalahnya di mana menurut Anda? Di cara melihat, di cara memandang. Makanya cara kita melihat, cara memandang kita itu ternyata jauh lebih penting dari apa yang kita lihat. Kalau kita lihat sakit kita, mati aku. Kalau kita melihat masalah kita gak berubah, aduh hancur aku, bangkrut aku. Saudara, di tahun 2022 ini pandemi memang sudah melandai. Tapi masalah masih sama. 2022 sampai 2023 kita masih dibayang-bayangi dengan namanya dampak pandemi, inflasi ekonomi, krisis ekonomi, itu yang ada di depan mata kita. Perhatikan, waspada dengan yang kita lihat. Kalau yang kita lihat krisis ekonomi, wah kerja susah, cari uang susah. Kalau yang Anda lihat itu, Anda akan ngomel. Hati-hati dengan yang Anda lihat. Memang kenyataannya seperti itu. Tapi mari perhatikan kalimat saya ini, di screen gambar ini. Kita tidak dapat mengubah apa yang sedang kita lihat. Ya, tetapi kita pasti selalu dapat mengubah cara kita melihat. Seperti ini penting loh. Tetapi kita pasti selalu dapat mengubah cara kita melihat. Yang kita lihat krisis ekonomi. Yang kita lihat inflasi. Yang kita lihat masalah kita, hutang-hutang kita belum berubah. Tetapi saya percaya yang kita lihat seperti itu. Tapi mari pagi ini kita punya cara melihat yang berbeda. Karena cara melihat yang kita lihat itu jauh lebih penting. Saya ulang, saya berharap Anda bisa paham ini, saudara ya. Yang kita lihat ini, saudara, memang kita nggak bisa merubah keadaan kita. Inflasi mah inflasi. Tapi ada satu cara merubah keadaan jadi luar biasa. Itulah ditentukan dari cara kita melihat dari apa yang kita lihat. Dulu saya ingat ketika saya masih remaja barangkali ya, SMP. Saya pernah mendengar satu KKR anak-anak muda. Seorang hamba Tuhan berkata begini dalam pengajaran, dan menurut saya waktu itu hebat. Tapi ketika saya coba cross check dengan perenungan ini, mesti dipikirkan ulang gitu maksud saya. Ketika saya mendengar pengajaran berkata begini, kalau kamu sedang sakit, ya kamu mesti berkata begini, oh saya gak sakit kok. Jadi ada orang tanya kamu sakit, oh saya gak sakit kok. Siapa bilang saya sakit? Papanya ngajak ke dokter, ayo cek laboratorium, ayo ke dokter, sakitmu kayak begini. Tapi dia membantah, berkata, oh, saya gak sakit, saya sehat kok. Siapa yang bilang saya sakit? Itu kata hamba Tuhan. Jadi begini saudara ya, coba Anda lihat bagian berikutnya begini. Ini maksud saya begini. Berbicara tentang iman. Nah, cara kita melihat itu namanya iman. Kalau dari tadi saya katakan, cara melihat itu jauh lebih penting daripada yang kita lihat. Cara melihat, sudut pandang, itu saya beri nama supaya Anda nangkep, itu saya sebut iman. Iman itu adalah cara kita melihat. Ya, nah berbicara tentang iman, cara kita melihat, cara melihatnya Tuhan, pakai cara pandangnya Tuhan. Iman pakai cara pandang Tuhan itu bukan berarti membutakan mata kita untuk melihat dan menyangkal kenyataan. Seperti yang saya barusan katakan, kalau Anda punya cara pandang Tuhan, karena cara pandang akan Tuhan atau iman itu jauh lebih penting daripada yang kita alami, yang kita lihat sekarang. Mungkin kita sakit. Tapi bukan berarti kalau kita punya cara pandang Tuhan lalu kita menyangkali, saya gak sakit kok Pak, gak usah ke dokter. Saya ulang saudara ya, masalah tetap masalah ada. Kalau ada bangkrut itu kenyataan. Anda gak bisa ngomong sama istrimu, siapa bilang kita bangkrut. Iman itu bukan berarti menyangkali yang kita alami. No, Anda jangan salah. Sakit yang kita alami, iman itu bukan berarti membutakan kita berkata, aku gak sakit kok. Anda boleh ke dokter.
Anda boleh periksa ke laboratorium, nggak berdosa. Sebab iman atau cara pandang Tuhan itu bukan membutakan kita menyangkali, oh saya nggak sakit kok, saya nggak punya hutang kok. Loh, Anda punya hutang kok, Anda bilang nggak punya hutang bagaimana? Nanti Anda berurusan dengan penjara. Kalau Anda bisa berkata iman tidak membutakan begitu, tidak menyangkal begitu. Tetapi di tengah-tengah yang kita lihat seperti ini, Anda harus punya mata iman, bisa memandang. Ya, bahwa kita bisa menang bersama dengan Tuhan. Cara pandang firman, cara pandang Tuhan itu penting. Inilah yang disebut orang dunia, disebut dengan namanya positive thinking. Orang dunia sangat menghidupi namanya positive thinking. Tapi tolong dengarkan saya. Positive thinking itu menurut saya belum tentu iman. Kalau kita mendengar para motivator, ada banyak di buku-buku Gramedia dijual tentang buku-buku motivasi. Menurut penilaian saya, yang diajarkan dikatakan ada banyak kan orang-orang penulis motivasi-motivasi itu yang ateis, nggak percaya pada Tuhan itu banyak loh, jangan salah loh saudara ya. Bahkan menurut saya menilai tulisan-tulisan motivasi itu bahkan melebihi tulisan orang-orang beriman, melebihi yang dikatakan dari para pendeta. Mereka lebih hebat soal memotivasi. Tapi tetap saya berkata sama saudara bahwa positive thinking belum tentu iman. Kenapa? Walaupun kata-katanya motivasinya lebih hebat daripada apa ya? Kata-kata iman misalnya. Misalnya saudara ya. Tetapi motivasi positive thinking yang positif itu belum tentu iman. Kenapa? Positive thinkingnya dunia itu biasanya self, dari diri sendiri sumbernya. Positive thinking itu dasarnya adalah ini, diri sendiri. Ayo kamu bisa sembuh, ayo percaya sembuh. Tapi dari diri sendiri. Ayo kamu bisa sukses tapi dari diri sendiri. Dasarnya, dalamnya dari diri sendiri. Tetapi iman itu beda. Atau begini, cara pandang akan Tuhan itu beda dengan yang namanya positive thinking. Cara pandang atau cara melihat masalah itu dasarnya adalah janji Tuhan. Beda loh saudara ya. Kita sakit, kita berkata memang saya sakit, tapi aku percaya Yesus penyembuhku. Itu dasarnya bukan diri sendiri. Yesus penyembuh kita. Makanya saya katakan keinginan, pengharapan itu mesti ada dasarnya. Dasarnya harus firman, dasarnya harus Yesus. Kalau dasarnya bukan firman, dasarnya bukan Yesus, itu bukan iman. Iman itu dasarnya adalah Yesus. Cara pandang kita melihat keadaan kita. Itu apa saudara? Dasarnya adalah Yesus. Yesus yang tolong aku. Yesus yang akan menyelesaikan hutang-hutangku. Mungkin keadaan kita belum berubah, tapi cara kita melihat itu merubah keadaan kita. Jadi saya mau katakan, cara kita melihat itu menentukan kemenangan kita. Yang terakhir saya mau bagi sama saudara. Kalau engkau pagi ini sudah menghadapi masalah yang berat dalam hidupmu, saya percaya ini bukan kebetulan. Engkau yang mulai goyah, melihat realita yang ada. Engkau hancur, engkau sakit, engkau melihat keadaanmu rasanya mau putus asa. Mari, yang kau bisa lakukan hari ini adalah engkau harus punya cara pandang firman. Engkau harus punya cara pandang Tuhan. Memandang seperti Tuhan memandang masalahmu. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Coba kita lihat bukti orang beriman bisa melihat cara pandang Tuhan. Itu berubah cara pandangnya. Kita lihat 1 Samuel pasal 17 ayat 25 sampai 26. Saya langsung baca ayat 26 saja ya untuk menyingkatkan waktu. Langsung atau kita sama-sama baca. 1 Samuel 17 langsung kita menukik kepada ayat 26 saudara ya. 1, 2 dan 3. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Anda lihat dalam kisah 1 Samuel pasal 17, semua orang Israel termasuk Saul lari ketakutan, gemetar, nyumput, sembunyi di balik kemah. Kenapa mereka takut? Dengan yang mereka lihat. Dari awal konteksnya hati-hati dengan yang kita lihat. Ya, tetapi kenapa yang namanya Daud dia nggak takut? Ya,
Bahkan Daud berkata begini, siapa orang Filistin, maksudnya Goliat yang tak bersunat itu, kau berani menghina barisan tentara Allah yang hidup? Siapa mereka? Padahal yang lain takut, kenapa dia gak takut? Karena dia punya cara pandang yang baik. Iman itu membuat kita mempunyai cara pandang Tuhan. Nah, mari kita lihat, posisikan dirimu pagi ini. Cara pandang kita, cara kita melihat masalah kita, itu ternyata jauh lebih penting daripada masalah kita sendiri. Masalah yang kamu hadapi hari ini berat. Berat Pak masalahku, saya bisa memahami. Dampak masa pandemi ini berat, banyak orang tergoncang hidupnya. Tapi mari di tengah-tengah yang kau lihat saat ini keadaan masalahmu belum berubah, sakitmu belum sembuh, miliki iman. Iman kepada Tuhan, iman kepada janji firman Allah, itu membuat kita memiliki cara pandang Tuhan. Meskipun punya masalah, kita bisa berkata dengan mulut kita, karena kita punya cara pandang firman, aku yakin Tuhan pasti pulihkan aku di tahun ini. Masih tersisa 4 bulan, meskipun 4 bulan waktu yang pendek, tapi aku yakin bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Aku memang sakit, dokter katakan sakitku parah, tapi aku percaya Tuhan bisa sembuhkan aku. Itu cara pandang, itu cara melihat. Maka hadapilah masalahmu dengan cara pandangnya Tuhan, yang dasar imannya adalah kepada kuasa Tuhan, kepada janji Allah. Hari ini mungkin kau secara mata jasmani belum melihat jalan keluar, masih tertutup jalanmu. Pakai cara pandang Tuhan. Meskipun aku belum melihat pertolongan, tapi aku yakin Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan, menolong, memberkati hidupku. Saya berdoa pagi ini, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Mari kita akan sama-sama berdoa saudara ya.